Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, aku Alvina. Dan aku Ita. Kalian penasaran gak sih kami di sini mau bahas tentang apa? Pasti kalian penasaran kan? Ya udah, yuk intip. Tapi jangan lupa ya, like video ini. Apabila orang sakit, hal yang pertama dilakukannya adalah minum obat. Obat dapat mengurangi rasa sakit atau mencegah gejala agar tidak semakin parah. Sebenarnya, obat itu apa sih? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Tetapi, apakah pernah kita membayangkan bahwa obat itu dapat membahayakan kesehatan tubuh kita? Di satu sisi, obat dapat memberikan efek untuk menyembuhkan suatu penyakit. Dan di sisi yang lain, obat dapat menimbulkan efek yang buruk jika penggunaannya tidak sesuai dan menyalahi aturan pakai. Sebagai contoh, mengkonsumsi obat dengan dosis berlebih atau mengkonsumsi obat yang telah lewat pada tanggal pemakaian seharusnya. Bagaimana pendapat kita jika ada orang yang mengkonsumsi obat yang telah kadaluarsa? Pasti kata pertama yang muncul yaitu berbahaya atau beracun. Karena obat kadaluarsa itu sudah tidak boleh untuk dikonsumsi. Banyak kejadian di kalangan masyarakat yang masih bingung, berapa lama sih obat itu bisa disimpan dan masih bisa dikonsumsi? Banyak orang menganggap bahwa obat itu masih bisa dikonsumsi hingga tanggal kadaluarsa setelah obat tersebut telah dibuka dari kemasannya. Sebagai contoh, apabila kita membeli obat berupa sirup di apotik, lalu kita buka dan kita simpan. Dan jika kita membutuhkannya kembali untuk dikonsumsi, apakah masa simpan obat tersebut sama dengan keadaan obat sebelum kemasannya kita buka? Seringkali banyak kasus kita jumpai di masyarakat, atau malah kita juga yang melakukannya, menyimpan obat yang sudah dibuka, lalu meminumnya kembali saat sakit. Perlu kita ketahui, kestabilan dari suatu obat apabila telah dibuka dari kemasannya akan berbeda jika dibandingkan dengan kondisi obat saat baru diproduksi atau dalam keadaan belum dibuka. Keadaan tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap efek terapeutik atau efektivitas dari suatu obat. Stabilitas dari suatu obat harus tetap dijaga untuk mempertahankan efikasi dan keamanan dari obat tersebut. Contohnya, tablet vitamin C mudah teroksidasi karena paparan cahaya. Sirup yang telah dibuka apabila disimpan di dalam kulkas akan membentuk kerak di sekitar tutupnya. Atau tablet yang telah kadaluarsa akan mengalami perubahan fisik dengan timbulnya bintik-bintik kecoklatan. Oleh karena itu, terdapat batas waktu penggunaan obat setelah obat itu dibuka dan terdapat batas waktu penyimpanan obat saat masih utuh dalam kemasan. Kita sudah sangat familiar dengan expired date atau yang sering dikenal dengan waktu kadaluarsa obat. Tapi, apakah kalian pernah mendengar atau tahu apa itu BUD alias Beyond Use Date? Pasti sangat asing di telinga kalian kan? Karena BUD tidak tercantum pada kemasan obat, berbeda dengan waktu kadaluarsa yang selalu tertera pada kemasan. Jadi, apa sih perbedaannya? Menurut USP, Beyond Use Date atau BUD itu adalah tanggal atau waktu setelah sediaan steril ataupun non-steril tidak boleh disimpan dan diperhitungkan dari tanggal atau waktu pembuatan. Sederhananya, BUD itu batas waktu penggunaan obat setelah obat tersebut diracik atau disiapkan, atau setelah kemasan primernya dibuka.
Kemasan primer di sini berupa kemasan yang menempel atau bersentuhan langsung dengan bahan obat seperti botol, blister, vial, ampul, dan lain-lain. Sedangkan ED atau expired date menurut USP mengidentifikasikan waktu di mana produk obat yang diproduksi secara konvensional, bahan aktif ataupun eksipien diharapkan dapat memenuhi persyaratan monografi dengan di bawah kondisi penyimpanan yang ditentukan. Tanggal kadaluarsa membatasi penggunaan produk obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasannya dibuka dan selalu tercantum pada kemasan. Berikut adalah BUD dari masing-masing sediaan berdasarkan formulasinya yang diambil dari USP. Yang pertama yaitu water containing oral formulation, berupa sediaan yang digunakan secara oral dan mengandung air, seperti sirup, suspensi, emulsi, sirup kering yang dalam penggunaannya mengandung air, BUD-nya selama 14 hari. Jika lebih dari 14 hari, maka stabilitasnya akan menurun. Apabila sebelum 14 hari obat-obat tersebut sudah mengalami perubahan seperti perubahan bau ataupun warna, maka tidak boleh lagi digunakan karena stabilitasnya sudah terganggu sehingga efikasi dan keamanannya berkurang. Yang kedua berupa water containing topical dermal and mucosal liquid and semi-solid, yaitu berupa sediaan topikal yang dalam formulasinya mengandung air misalnya krim, dan mucosal liquid seperti salep mata, tetes mata, dan untuk semi-solid seperti pasta ataupun salep. BUD-nya yaitu selama 30 hari dan tidak dianjurkan untuk digunakan kembali apabila penyimpanan setelah kemasannya dibuka lebih dari 30 hari karena stabilitasnya pasti sudah akan menurun. Yang ketiga berupa non-aqueous formulation, yaitu sediaan yang formulasinya tidak mengandung air seperti tablet, kapsul, ataupun puyer. BUD-nya tidak lebih dari 6 bulan. Apabila sebelum 6 bulan sudah mengalami perubahan seperti halnya sediaan yang disebutkan sebelumnya, maka tidak boleh digunakan lagi karena stabilitasnya sudah menurun. Oleh karena itu, sangat penting sekali dalam menetapkan BUD dan mengetahui BUD. Penetapan produk obat non-steril diantaranya yang pertama berupa produk obat pabrik seperti sediaan padat, semi-solid, dan solid. Langkah-langkah dalam menetapkan BUD yaitu mencari informasi BUD dari pabrik obat yang bersangkutan. Jika informasi BUD tidak tersedia, gunakan pedoman umum dari USP, yakni cek ED yang tertera pada kemasan asli. Jika ED kurang dari 1 tahun, BUD maksimal sama dengan ED pabrik. Tetapi, jika ED lebih dari 1 tahun, BUD maksimalnya sama dengan 1 tahun. Yang kedua, jika obat racikan seperti puyer atau kapsul, larutan oral, semi padat, untuk menetapkan BUD dari puyer atau kapsul, terlebih dahulu cek masing-masing ED-nya. Jika ED kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimalnya sama dengan ED. Apabila ED-nya lebih dari 6 bulan, maka hitunglah 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED. Jika hasilnya kurang dari 6 bulan, maka BUD-nya sama dengan hasil perhitungan. Dan jika lebih dari 6 bulan, maka BUD maksimalnya adalah 6 bulan. Selanjutnya, penetapan BUD larutan oral, di mana larutan yang mengandung air, BUD maksimalnya adalah 14 hari. Sedangkan yang tidak mengandung air, terlebih dahulu cek masing-masing ED-nya, lalu langkah selanjutnya sama dengan penetapan BUD pada puyer atau kapsul. Kalian udah tahu kan bedanya BUD sama ED? Jadi jangan sampai salah ya dalam penggunaan obat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Bye-bye.